Dan benar saja, ada segerombolan orang memanggul sebuah keranda mayat yang ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati. Mereka langsung keluar dari pintu belakang dan lari sekencang-kencangnya. Tapi ketika mereka sudah berada di hutan, mereka malah dihadapi dengan puluhan pocong di sekitar mereka. Siapapun yang sudah masuk desa Gondomayit ini tidak akan bisa keluar. Kalian nurut saja sama ucapan saya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Kali ini gue akan membawakan kisah yang udah sebagian besar pasukan Lentera Malam tunggu-tunggu nih, yaitu tentang kisah mistis pendakian. Kisah kali ini udah ditulis oleh akun Twitter yang sangat populer dengan tweetnya yang pernah viral tentang KKN Desa Penari. Yap, akun Twitternya bernama Simple Man. Dan gue mau berterima kasih banyak buat Simple Man karena Lentera Malam udah diizinin untuk membawakan salah satu tulisannya, yaitu tentang Desa Gondomayit. Buat kalian yang mau baca tulisannya dan mau mampir ke akunnya Simple Man, linknya gue taruh di bawah. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi ceritanya. Kisah kali ini dialami oleh dua narasumber yang bernama Damar dan juga Erik, yang mereka melakukan pendakian ke gunung P.N dan melewati sebuah alas yang inisial tempatnya diawali huruf T. Dan kalian tebak sendirilah tempatnya. Nah, sampai mereka berdua ini masuk ke sebuah desa yang dipercaya sebagai desa perenggut nyawa atau Desa Gondomayit. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya dengan mereka berdua? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kisah ini dimulai ketika Mas Damar ini baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di salah satu kampus yang cukup terkenal di Kota Pahlawan. Pada saat dirinya menjabat, ada satu proyek untuk mendaki puncak Mahameru di bulan Juli, di mana ada 4 kampus bersama Mapala mereka yang akan bergabung. Akhirnya Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk latihan atau persiapan tim mereka sebelum mendaki puncak Mahameru. Tapi nggak ada satupun anggota yang sanggup karena bertepatan dengan UTS. Ya, walaupun begitu Mas Damar tetap melanjutkan agendanya, meski dia harus seorang diri. Untungnya ada Mas Erik yang ikut bergabung dengan Mas Damar. Nah, Mas Erik ini adalah ketua Mapala sebelum Mas Damar, dan demi nama baik kampus mereka juga, sehingga Mas Erik berminat untuk ikut dengan Damar. Setelah itu mereka mendapatkan satu tempat yang dirasa cocok sebagai tempat untuk latihan atau persiapan mereka. Karena di sana medan dan suhunya hampir sama seperti puncak Mahameru. Tempatnya ada di sebuah alas yang inisial nama tempatnya berawal dari huruf T. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke alas tersebut, dan setelah melakukan perjalanan 6 jam, mereka sampai di pos jaga pertama. Nah, anehnya, tidak ada satupun yang berjaga di pos ini, yang seharusnya ada 1 atau 2 penjaga yang menjaga pos ini. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, tapi jalur ini seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Akhirnya mereka berdua terpaksa menunggu penjaganya, karena bagaimanapun, laporan itu sangatlah penting untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. 1 jam, 2 jam berlalu, tapi masih belum ada satu penjaga yang muncul, hingga membuat Mas Erik sangat gusar.
Hari semakin malam, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan KTP mereka dan membuat catatan untuk penjaga pos. Dan tepat jam 8 malam, mereka mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Begitu masuk ke hutan, suasana sangat gelap. Mereka tidak mendengar suara apapun. Suasana menjadi sangat sunyi, padahal jalurnya masih belum jauh dari pos jaga pertama tadi. Dan di sini, Erik bilang sesuatu. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara gini, biasanya ada makhluk halus. Dijaga mulutnya mas, nggak baik ngomong gitu. Nah, Damar yang posisinya di belakang Erik, sebenarnya dia udah merasakan hawa yang tidak biasa. Semenjak dari awal dia melangkahkan kakinya ke hutan ini. Padahal dia udah sering nih masuk ke dalam hutan selama mendaki gunung. Namun perasaan kali ini sangatlah berbeda. Tapi beda dengan Damar nih. Justru Erik di sini tidak merasakan apapun. Dan baru beberapa saat kemudian, Damar mengajak Erik untuk berhenti. Karena tiba-tiba Damar mendengar ada suara ayam. Tapi di sini Erik tidak mendengar apapun. Akhirnya Erik mengajak Damar untuk melangkah lebih cepat. Karena di sini Erik paham, jika memang ada suara ayam di dalam hutan, berarti ada pertanda tidak baik. Apalagi yang mendengar suaranya ini cuma Damar. Bisa jadi salah satu dari mereka sudah diincar. Mereka berdua sudah berjalan lebih jauh dan berpikir kalau mereka berdua ini sudah merasa aman. Akhirnya Damar bilang ke Erik kalau dia mau buang air kecil. Nah, pada saat Damar ninggalin Erik untuk buang air kecil, di sini tiba-tiba Erik mencium aroma bunga sembujo. Gak cuma itu aja, dia melihat ada sosok yang memakai kain putih di bawah pohon. Erik mendekati sosok putih ini yang masih berdiri di bawah pohon. Karena warna putih sangat kontras dengan keadaan hutan yang cukup gelap, sehingga pada saat didekati, Erik melihat dengan jelas kalau sosok putih ini adalah sosok kuntilanak yang memakai kain kafan dan sedang menatap ke arah Erik. Beberapa saat kemudian, Damar kembali dari buang air kecilnya dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Saat perjalanan, Erik jadi lebih sering diam dan dia sering nengok ke belakang Damar yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar, sehingga membuat Damar penasaran dan bertanya, "Ada apa, Rik?" Gak ada apa-apa. Damar tahu Erik ini sedang berbohong. Barulah ketika sampai di suatu tanah lapang, yang artinya mereka ini tinggal sedikit lagi sampai ke pos 2, dan di sini Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat wajah Erik kini lebih pucat. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2, dan sekarang Damar yang memimpin. Tapi keanehan terjadi. Setelah sudah berjalan hampir 2 jam, mereka tidak menemukan pos 2 yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang. Mereka akhirnya berpikir untuk membuka tenda. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan untuk pasrah. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara kaki dari banyak orang yang diiringi dengan suara gamelan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat dengan jelas ada segerombolan orang memanggul sebuah keranda mayat yang ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati. Ekspresi dari wajah orang-orang ini tidak ada satupun yang menunjukkan wajah yang sedih, tapi malah sebaliknya. Ekspresi wajah orang-orang ini sangatlah gembira atau sumringah. Erik dan Damar hanya bisa memandangi rombongan ini.
yang semakin lama semakin jauh. Di sini mereka mikir, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan dan di malam buta seperti ini. Baru beberapa saat mereka ngeliatin gerombolan tadi, tiba-tiba Damar ini ngeluh kalau selangkangannya ini sakit. Dan begitu diperiksa, Jancuk, kamu kenapa ini? ketahu mas. Ternyata biji rudalnya Damar mengalami pembengkakan. Damar yang gak bisa melanjutin perjalanan lagi membuat Erik harus berpikir untuk meminta bantuan. Akhirnya Damar bersandar di pohon, sedangkan Erik akan mengejar rombongan yang membawa keranda mayat tadi. Erik gak peduli kalau rombongan yang tadi lewat itu jin atau bukan. Pokoknya dia harus memanggil mereka supaya Damar bisa ditolong. Kemudian Erik mencoba menyusul rombongan tadi, dan dia lari sampai kurang lebih 10 menit, tapi Erik gak menemukan rombongan itu. Padahal tadi mereka jalannya santai dan membawa keranda dengan medan yang menanjak, dan mustahil kalau mereka sudah hilang tanpa jejak. Karena putus asa, Erik akhirnya balik lagi nih ke tempat Damar. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Nah, pas dia balik lagi, Erik melihat Damar ini udah gak sendirian. Damar ditemani dan sedang ngobrol dengan nenek tua yang memanggul kayu bakar di punggungnya. Nenek ini mengaku kalau dia adalah warga lokal yang tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Dia biasa dipanggil dengan nama Bahdok. Dari pandangan Erik, Bahdok ini memang wujudnya seperti manusia, bukan hantu ataupun makhluk halus. Kemudian Bahdok menawarkan kepada Erik dan juga Damar untuk singgah ke desa tempat tinggalnya. Bahdok juga bilang kalau dia bisa ngobatin Damar. Awalnya, Damar dan Erik ragu, tapi karena kondisi darurat, mereka akhirnya setuju untuk ikut dengan Bahdok. Selama perjalanan, Bahdok cerita banyak hal, salah satunya tentang penyakit yang dialami sama Damar. Bahdok bilang kalau Damar bisa seperti ini karena dia sudah buang air kecil sembarangan. Begitu juga dengan Wanggul yang mengikuti Mas Erik. Wanggul apa, Mbah? Kuntilanak yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia mungkin ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Sembujo, Mbah. Sosok kuntilanak yang dilihat oleh Erik di awal perjalanan ternyata masih mengikutinya. Akhirnya mereka sampai di desa tempat tinggal Mbah Dok. Desa ini nggak terlalu besar. Hanya ada sekitar 13 rumah di sini. Dan sebelumnya, mereka tidak pernah mendengar di daerah ini ada desa. Rumah-rumahnya ini terbuat dari anyaman bambu, mirip seperti rumah zaman dahulu. Kemudian mereka masuk ke rumah Mbah Dok. Di sana Damar dibaringkan lalu Mbah Dok memberi sebuah air dari kendi yang dia bawa. Kamu minum air ini sambil menghadap ke arah selatan. Penyakitnya pergi ke arah selatan. Di sini Erik berpikir kalau Mbah Dok ini memang benar-benar manusia karena sudah menolong mereka. Sehingga Erik dan juga Damar nggak ragu lagi untuk bermalam di sini. Mereka kemudian istirahat, tapi baru beberapa saat mereka tertidur pulas, tiba-tiba Erik bangun karena mendengar ada suara gamelan seperti yang mereka dengar waktu di hutan tadi. Dan Erik berpikir, mungkin rombongan yang dia lihat di hutan tadi adalah rombongan dari desa ini. Dan beberapa saat kemudian, ada suara ketokan pintu dari luar. Bahdok menuju ke pintu dan membukanya. Di situ Erik melihat ada anak kecil dengan wajah yang pucat dan ngobrol dengan Bahdok. Erik mencoba menguping obrolan mereka, tapi dia nggak bisa dengar karena memang suaranya sangat pelan. Erik hanya mendengar ada kata-kata giliran, mati, saudara, dan ilmu.
lalu pintu ditutup. Mbah Dok kembali masuk dan mengambil kain dan bersiap-siap untuk keluar rumah. Mau kemana, Mbah? Kenapa kamu mau ikut? Karena penasaran, Erik akhirnya ikut dengan Mbah Dok dan meninggalkan Damar sendirian yang masih tidur. Erik dan Mbah Dok akhirnya sampai di sebuah rumah. Di depannya sudah banyak orang yang menunggu. Dan benar dugaannya, kalau ada gamelan yang ditabuh di antara gerombolan ini. Lalu tidak berapa lama, ada 4 laki-laki setengah baya yang keluar dari rumah. Kemudian mereka mengangkat keranda mayat. Dalam hati Erik bertanya-tanya, Tadi bukannya udah melakukan prosesi pemakaman ya? Kok diadakan pemakaman lagi? kemudian gerombolan ini berjalan menuju pemakaman yang dipimpin oleh Mbah Dok yang berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik terpaksa mau tidak mau dia harus ikut. Dan di sepanjang perjalanan, tampak wajah-wajah gerombolan ini lagi-lagi menunjukkan ekspresi bahagia. Hal-hal ganjil seperti ini yang membuat Erik gak habis pikir. Namun dia mencoba untuk menahan diri. Sampailah mereka di sebuah pemakaman yang di situ sudah ada 2 tanah lapang yang bentuk dan ukurannya itu sama, seperti pemakaman kembar. Lalu keranda diturunkan dan ketika keranda dibuka, Erik kaget setengah mati karena ternyata yang dimakamkan adalah sosok anak kecil yang tadi dia lihat ngobrol dengan Mbah Dok di depan pintu. Erik dengan rasa tidak percaya mencoba menegaskan kembali apa yang dia lihat. Tapi kali ini dia tidak mungkin salah lihat. Kalau yang dimakamkan memang persis seperti sosok anak kecil yang tadi dia lihat di rumah Mbah Dok. Sosok anak kecil ini dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Erik menyaksikan pemakamannya dan di tengah prosesi pemakaman, dia melihat di sekitarnya, di mana semua orang tampak sedang menari-nari sambil bernyanyi, diiringi dengan tabuhan gamelan. Sekarang kita beralih ke sudut pandang Damar. Nah, Damar yang ditinggal pergi sama Erik dan juga Mbah Dok, tengah malamnya dia kebangun. Dia lihat sekitarnya dan manggil-manggil Erik tapi nggak ada jawaban. Dalam keadaan yang masih linglung, Damar lihat kondisi biji rudalnya masih belum normal, tapi jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Nah, akhirnya dia berdiri dan keliling ruangan rumah Mbah Dok. Dan tidak ada siapapun karena Erik dan Mbah Dok masih di luar rumah. Tapi entah kenapa, Damar penasaran sama ruangan kamar Mbah Dok. Walaupun memang gak sopan, tapi karena rasa penasarannya begitu besar, akhirnya dia mulai memeriksa kamar Mbah Dok. Dan Damar menemukan sebuah kotak kayu. Lalu kotak kayu ini dia angkat dan dibuka. Begitu dibuka, Damar menemukan beberapa pakaian berwarna putih. Kemudian dia mengangkat pakaiannya, yang ternyata itu adalah kain kafan yang sudah diikat membentuk sampul untuk membungkus mayat. Damar yang kaget langsung melempar benda tersebut. Dan begitu dia balik badan, ternyata di depannya sudah berdiri sosok pocong dengan matanya yang hitam dan mengatakan, "Lepaskan talinya, lepaskan tali pocongku." Untungnya Mbah Dok sudah kembali. Si Mbah dengan wajah yang marah dan memaki sosok pocong yang ada di depan Damar. Kemudian Mbah Dok mencekram ujung kain kafan si pocong, lalu menyeretnya dengan tangan kosong dan melempar si pocong ke kebun belakang rumahnya. Mbah Dok pun bilang ke Damar, Kalau kamu nggak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya. Oke, kita kembali ke sudut pandang Erik lagi nih. Erik yang masih di tempat prosesi pemakaman baru menyadari semenjak awal sampai di tempat pemakaman, Mbah Dok ini tidak kelihatan.
Padahal saat menuju ke pemakaman, Mbah Dok lah yang memimpin. Nah, Erik yang masih melihat prosesi pemakaman, lagi-lagi menemukan hal yang aneh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Tapi tidak seorang pun yang mendengarkan peringatan dari Erik. Mereka tetap melanjutkan menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat yang sangat buruk soal desa ini. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan prosesi pemakaman. Sesampainya di rumah Mbah Dok, Erik dan Damar sudah mulai curiga dengan misteri yang ada di desa ini. Tapi mereka belum bisa keluar dari desa ini. Karena Mbah Dok lagi-lagi menawarkan mereka untuk kembali istirahat di kamar. Dan mereka tidak bisa menolaknya. Sampai di kamar, mereka langsung berdiskusi untuk meninggalkan rumah Mbah Dok. Karena mereka sudah merasa ada yang tidak beres dengan desa ini. Nah, di tengah mereka lagi diskusi, Erik melihat dari jendela kamar, ada Mbah Dok yang lagi ngintip dan nguping pembicaraan mereka. Mereka berdua langsung mengemasi barang-barang mereka dan bergegas keluar rumah. Tapi baru mereka buka pintu, udah ada Mbah Dok yang berdiri di depan pintu sambil menatap mereka dan bilang, Kemana, nak? Dayan, Kami mau pulang, Mbah. kemana? Ke rumah saya sendiri, Mbah. Tiba-tiba, tubuh Mbah Dok membungkuk, lalu merangkap dan menatap mereka dengan senyuman. Siapapun yang sudah masuk desa Gondomayit ini tidak akan bisa keluar. Kalian nurut saja sama ucapan saya. Mereka berdua kemudian panik dan berusaha untuk mencari pintu yang lain. Untungnya, ada pintu di belakang rumah ini. Mereka langsung keluar dari pintu belakang dan lari sekencang-kencangnya. Mereka lari sampai ada di sebuah hutan. Tapi ketika mereka sudah berada di hutan, mereka malah dihadapi dengan puluhan pocong di sekitar mereka. Damar dan Erik hanya bisa mematung dan mendengar suara dari puluhan pocong ini berkata, Lepasin tali pocong, lepasin tali pocong. Setelah itu Erik mengajak Damar untuk lari ke tempat pemakaman anak kecil tadi. Mereka lari dengan diikuti oleh puluhan pocong yang lompat dari pohon ke pohon tepat di atas mereka. Sampai di tempat pemakaman, di sini keanehan terjadi. Pocong yang ngikutin dan terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka semua lenyap seketika. Tapi beberapa saat kemudian, mereka mendengar ada suara ayam yang sumber suaranya berasal dari dekat pemakaman. Dan benar saja, mereka melihat ada seseorang yang sedang menggaruk-garuk tanah yang di sekitarnya banyak dikelilingi ayam cemani. Dan orang itu adalah Asu, itu Mbah Dok. Lari, Man. Mereka kembali lari lagi sambil mencari jalan keluar. Nah, saat di tengah perjalanan, mereka berdua mencium bau bunga sembujo yang sangat menyengat. Entah karena mereka sudah kepepet atau apa, mereka malah mengikuti bau bunga sembujo ini. Padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari wanggul atau kuntilanak. Tapi bau bunga sembujo ini benar-benar membawa mereka ke jalur yang tidak asing lagi. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 2. Sesampainya di pos 2, tempat di mana memang biasanya petugas cagar satwa beroperasi, mereka melihat ada sumber cahaya dari dalam. Lalu digedorlah pintu dan keluarlah seseorang yang memandang mereka dengan tatapan curiga. Kalian yang ninggalin KTP di pos 1 ya? Iya Pak, betul. Ternyata orang ini adalah petugas pos. Dan si petugas langsung melapor ke pos penjaga yang ada di bawah dengan menggunakan HT atau walkie-talkie. Sang petugas juga memberitahu ke Damar dan juga Erik kalau mereka sudah 2 hari berada di alas ini. Damar dan Erik kaget karena menurut mereka
mereka berdua baru 1 malam saja berada di sini. Beberapa saat kemudian, datang pria setengah baya dengan menggunakan motor dan langsung memarahi mereka. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Bodoh. Kalau mau naik ke kenapa lo sini? Kan bisa lo. Mereka berdua hanya bisa terdiam setelah mendapat teguran dari bapak ini. Tapi rasa penasaran Damar untuk bertanya soal desa di alas ini udah nggak terbendung lagi. Hingga Damar pun bertanya, "Pak, ada desa ya Pak di sini?" Ada? Si bapak terdiam lama sambil menghisap rokok dan dengan wajah yang tegang mencoba menjelaskan. Katanya, masyarakat sekitar menyebut 1000 pintu yang letaknya ada di sebuah pohon keramat. Dan konon kabarnya, bila melihat ada desa di dalamnya, desa ini bernama Desa Gondomait. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon keramat ini. Dan untungnya, Erik dan juga Damar tidak terjebak di desa ini. Karena biasanya, jika bertemu desa ini dengan jumlah orang yang ganjil, bisa dipastikan 1 orang dari mereka tidak akan bisa pulang. Kemudian Damar juga memberitahu soal kondisi tubuhnya. Si bapak tampak tidak kaget, seperti sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Lalu si bapak memijat kaki Damar hampir setengah jam lamanya. Dan ajaibnya, biji rudal si Damar yang sebelumnya membesar perlahan kembali normal. Nah, di sini Erik juga bertanya soal wanita tua yang mengejar mereka. Si bapak kembali menjelaskan kalau itu adalah Sarti. Sarti adalah sebuah gelar untuk orang-orang yang bisa mengikat pocong dengan ilmu hitam dan bisa dikirim untuk mencelakai atau bisa untuk mengganggu bisnis orang. Dengan kata lain, bisa digunakan untuk pesugihan. Dan desa Gondomait memang dimiliki oleh wanita tua ini yang dikenal dengan nama Mbah Dok. Oke, itu tadi kisah mistis pendakian yang gua bawain untuk video kali ini. Dan buat kalian yang punya pendapat tentang teka-teki pada kisah kali ini, kalian boleh komen di bawah. Karena sebenarnya masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan dalam kisah ini. Kayak misalnya Damar dan Erik, itu apakah diselamatkan oleh sosok kuntilanak yang mengeluarkan aroma bunga sembujo? Lalu apakah mereka juga sudah diincar oleh Mbah Dok dari awal mereka masuk ke hutan ketika mereka mendengar ada suara ayam? Dan juga nih, buat kalian yang tahu lokasi di mana kejadiannya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Akhir kata, gue Jamal dari Lentar Malam pamit. Bye.